Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan salah satu video yang menurut saya sangat menarik sekali untuk kita saksikan dan kita ketahui, yaitu salah satu video dari Duriyah Wali Songo yang menjelaskan bahwasanya mereka ini mempunyai bukti atau manuskrip sejarah atau zaman yang menyatakan bahwasanya mereka ini memang benar-benar Duriyah dari Wali Songo. Seperti apa videonya kita saksikan, kemudian nanti kita akan mengomentarinya ya. Kita saksikan videonya. Ditanya data tidak ada. Terus tanya dengan masyarakat, tidak bisa seperti itu. Nah, saya buktikan ini kitab sezamannya. Saya bilang itu, ini kitab sezamannya. Nah, terus dari generasi ke generasi ada semuanya. Kan itu enak, tidak berbelit-belit. Ya. Terus saya tanya, loh, begitu orang tanya sama saya, terus saya jawab, orang tanya, mana ada data buktinya, Yai? Saya bilang, oh, tidak ada, tidak perlu itu. Oh, tidak bisa seperti itu. Jadi seorang yang mengaku itu bisa membuktikan. Kalau dia tidak bisa membuktikan itu, maka pengakuannya itu bisa batal. Begitu. Jadi kitab sezaman itu sangat penting sekali. Si kitab sezaman atau yang mendekati, tidak sezaman tapi mendekati, tidak masalah. Itu bisa dihitung dengan ilmu nasab dari generasi ke generasi, ada hitungannya. Ya. Kalau orang tanya mana syaratnya, mana syaratnya, terus kita tanya balik. Kalau tidak ada syarat itu bagaimana kalian menentukan? Kan begitu. Masa Maaf nih. dengan kolaborasi dengan narasi data tidak bisa. Maaf saya ini. Ya. Dari penyampaian yang disampaikan oleh salah satu kiai atau Duriyah Wali Songo ini kan menarik untuk kita cermati atau kita pahami. Kan begini, ketika Duriyah Wali Songo itu ditanyakan tentang masalah mana bukti zaman yang menunjukkan kamu ini memang benar-benar Duriyah Wali Songo, maka oleh kiai ini atau oleh salah satu Duriyah Wali Songo ini ditunjukkan ini bukti atau ini manuskrip zamannya. Dan di setiap masa atau di setiap periode itu ada bukti zamannya begitu. Itu kan membuktikan bahwasanya kalau kita mengaku kita adalah Duriyah Wali Songo harus bisa membuktikan dengan bukti kitab atau bukti zaman begitu. Tidak bisa ketika ada seorang mengklaim dirinya adalah Duriyah Wali Songo atau Duriyah Rasulullah Muhammad SAW, kemudian ketika ditanya tentang masalah bukti manuskripnya atau bukti zamannya itu mereka berkelit atau beralasan ini dan itu. Itu katanya itu tidak bisa seperti itu kalau orang mengaku. Orang mengaku itu harus bisa membuktikan begitu. Kemudian tentang masalah Duriyah Wali Songo ini memang seperti yang disampaikan oleh Gus Rizal yang saya upload videonya video yang kemarin itu, memang ketika ada salah satu Duriyah dari Wali Songo ini mau kawin dengan Hubabah atau Habibah ya begitu. Itu kan dimintai dimintai bukti atau manuskrip zaman yang menunjukkan bahwasanya kamu ini memang benar-benar Duriyah Wali Songo. Bahasa kita itu kan bermacam-macam yang diminta. Tapi kenapa misalnya kalau mereka dipertanyakan itu misalnya bahasanya itu berbelit-belit. Kemudian pembahasan yang menarik lagi begini. Ada teman-teman itu yang menggaungkan begini. Gimana kalau misalnya bukti zamannya itu bitasamu. Tasamu itu adalah kalau bahasa kita itu mendengar bahwasanya si A keturunan si B dan seterusnya itu tasamu mendengarkan khabar dari orang lain atau syahadah dari orang lain, itu bagaimana hukumnya? Kalau kita melihat pandangan ulama fikih, meskipun dikatakan ini kan bukan ulama nasab, ini ulama fikih begitu. Tapi kalau saya melihat dari pandangan ulama fikih ketika membahas tentang masalah kaidah di nasab itu, contohnya di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Wahab Az-Zuhaili, di sini beliau mengatakan begini. Sebenarnya at-tasamu itu begini, tasamu itu istifadatul khabari wa ishtiharuhu bainan nasi. Jadi tasamu itu adalah menyebarnya satu khabar atau masyhurnya satu khabar di antara kalangan manusia. Paham ya? Ta'rif atau definisi dengan tasamu itu adalah menyebarnya satu khabar atau kabar atau masyhurnya satu kabar di kalangan manusia. Ingat, bukan di kalangan satu klan tapi di kalangan manusia. Ini versi ta'arif yang ada di kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangannya Wahab Az-Zuhaili.
Kemudian di sini beliau mengatakan begini, waqad ittafaqah fuqaha'ul madzahibi al-arba'ati ala jawazi isbatin nasabi bi syahadatis sama'i. Jadi begini, ittifaq ulama itu, ulama fiqih atau ulama empat madhab itu, tentu kan mereka ulama nasab itu atau nasabah itu kan mereka adalah mengikuti atau pengikut dari empat madhab. Maka dibahasakan dengan ulama empat madhab. Mereka itu mengatakan bolehnya menetapkan satu nasab dengan tasamu. Tasamu atau dengan bahasanya itu bisyahadatis sama'i, dengan syahadat itu menyaksikan pendengaran. Jadi kita mendengar dari orang itu gak apa-apa. Bahasa kita begitu. Jadi kalau mengatakan si fulan ini keturunannya A, si fulan keturunannya B, itu boleh dengan jalur atau dengan cara tasamu atau bisyahadatis sama. Boleh dengan penyaksian pendengaran, itu boleh. Saya mendengar dari si A bahwasanya si B ini anaknya si A misalnya begitu, atau anaknya si C, itu boleh seperti itu. Lah kemudian yang menarik begini. Yang menarik adalah ibaratnya itu begini. Lakin ikhtalafal fuqaha'u fi bayanil muradi minat tasamu'i. Jadi akan tetapi meskipun ulama empat madhab itu sepakat bolehnya menetapkan satu nasab dengan memakai metode tasamu atau bisyahadatis sama, itu boleh, akan tetapi tasamu di sana ulama madhab itu berbeda-beda atau ulama fikih itu berbeda-beda. Faqala Abu, ini saya akan menyebutkan salah satu saja ya, tidak menyebutkan secara terperinci. Karena nanti kalau terperinci mungkin ya videonya lama dan mungkin ada teman-teman yang menjelaskan secara terperinci nanti. Atau ketika kita nanti berada di Qomal kita akan membahasnya itu. Saya akan menyebutkan satu saja, yaitu pendapat dari Imam Abi Hanifah atau Abu Hanifah ya. Faqala Abu Hanifah huwa an tatawatarah bihil akhbaru liyahsula lis-sami'i naun minal yaqin. Jadi yang pertama adalah menurut komentar Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah ini mengatakan begini. Tasamu yang dimaksud yang boleh nanti dibuat sebagai menetapkan satu nasabnya seseorang adalah antatawatarah bihil akhbaru liyahsula lis-sami'i naun minal yaqin. Harus memang jalurnya itu tawatur. Kalau bahasa di tasamu, ta'rifnya di depan tadi mengatakan bahwasanya istifadatul khabar atau washtiharuhu bainan nas. Jadi memang masyhur dan sudah menyebar di kalangan manusia bahwasanya si A ini adalah misalnya anak dari si B begitu. Itu memang begitu, harus tawatur atau memang bahasanya itu adalah menyebar di kalangan manusia, si A ini adalah anaknya si B begitu. Jadi kalau tidak begitu bagaimana? Maka tasamu yang nanti bisa menetapkan nasab itu gugur, tidak masuk di dalam kategori tasamu yang bisa menetapkan nasabnya seseorang. Begitu. Ini versi kalau kita mandang dari khilaf ulama dari pandangan madhab Imam Abi Hanifah. Jadi kalau misalnya kita bahasakan begini, kalau misalnya ada seseorang, misalnya ini secara umum ya, ada nasabnya seseorang, kemudian yang mendengarkannya atau yang tahu hanya sebagian dari golongan, tidak masyhur atau istifadah di kalangan manusia, maka tasamu yang nanti khobar atau tasamunya orang yang anaknya ini A dan B dan seterusnya, maka menurut pandangan pendapat dari Imam Abi Hanifah itu tidak sah tasamunya. Berarti melihat itu seharusnya tidak sah metode tasamu untuk menetapkan seseorang ini anaknya si A atau si B begitu. Kemudian begini, ketika ada sebagian teman-teman yang bertanya atau mempertanyakan kenapa sebenarnya kita ini kok selalu membahas nasab, maka begini, kalau kita menganggap satu nasabnya seseorang ini atau bahasan nasab ini tidak penting, sebenarnya keliru. Membahas nasab ini penting, tapi tidak untuk litafakhur, tidak untuk dibanggakan begitu bahasanya. Ketika tahu kita anaknya si A, maka kita tidak usah membanggakan nasabnya kita. Cukup kita memperbaiki akhlak kita, cukup kita memperbanyak ilmu kita. Biar kita tidak termasuk orang-orang yang selalu mengatakan
ini adalah bapak saya, ini adalah hajat saya, ini adalah ini dan itu, saya keturunan ini dan itu. Biar tidak orang itu ingin memasyhurkan, ingin memuliakan, ingin mengangkat derajat dirinya dengan menjual bahasa kasarnya begitu, menjual hajatnya, atau istilah kalau di istilah orang kampung itu menjual bangetuan begitu. Membahas nasab ini menurut pandangan Ibnu Hajar itu sangat penting, apalagi bahasa ini dinisbatkan kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat pendapat Ibnu Hajar mengatakan begini, yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghairatun ala hadan nasab syarifi wa dabtuhu hatta la yantasiba ilahi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Bahasa ini, bahasa yang bagi ini menjadi satu hal keharusan apabila itu ada faktor-faktor alit yang ada. Meneliti, kemudian memang istilahnya itu kita istilahnya itu memperhatikan nasabnya Rasulullah SAW, itu sangat penting ketika memang ada banyak orang yang mengaku bahwasanya dirinya bernasab pada Rasulullah Muhammad SAW, tapi ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai begitu. Itu menjadi satu hal yang penting begitu. Kemudian juga kalau kita melihat pendapat dari Ibnu Hazm itu beliau mengatakan begini, falawla ilmun nasabi lajazan lihadzal kafiri adda'a min hadzal nasab syarifi. Jadi kalau andaikan tidak ada ilmu nasab, maka tentu berkemungkinan, bahasa saya begitu, orang-orang kafir itu akan mengaku dirinya bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat penting bagi kita untuk memperhatikan begitu, agar orang-orang itu yang bernasab dirinya kepada Rasulullah Muhammad SAW mencocokkan dirinya, menyesuaikan dirinya kepada ahwal, kepada akwal Rasulullah Muhammad SAW. Dan seorang yang memang dirinya bernasab kepada Rasulullah Muhammad SAW tidak perlu membanggakan dirinya bernasab kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita lihat Duriyah Rasulullah atau yang memang benar-benar putra Rasulullah Muhammad SAW seperti Fatimah, kemudian Ibrahim dan yang lainnya, dan cucunya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, tidak pernah mereka itu kita dengar atau kita baca mereka itu membanggakan nasabnya untuk memuliakan dirinya. Maka dari itu kita ini wajib untuk mengingatkan bahasanya begitu apabila ada orang-orang yang memang seperti itu. Jangankan orang yang menisbatkan dirinya kepada Duriyah Rasulullah Muhammad SAW, kepada salah satu wali pun itu harus kita ingatkan. Jangan kamu terlalu membanggakan ini dan itu. Cukup kita sopan kepada orang, cukup kita memberikan nasihat pada orang dengan yang memang benar-benar sesuai dengan nas Al-Quran, nas hadis begitu. Ini boleh, ini tidak boleh begitu. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kami, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.